belajar itu harus bahagia. Dengan semangat kita akan melangkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Suyatno, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Semarang. Kali ini saya akan membuat sebuah video demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan bagi seorang pemimpin. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara terhadap dua pimpinan sebuah instansi, yaitu yang pertama adalah kepala sekolah saya sendiri, yaitu kepala sekolah atau kepala SD Perguruan Kidul 02. Yang kedua nanti saya akan melaksanakan wawancara dengan kepala SD Muhammadiyah 08. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru semuanya. Hari ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan bagi seorang pemimpin. Tentu saja saya tidak sendirian, saya ditemani dengan Bapak Darsino SPD MPD. Kebetulan beliau adalah pimpinan saya, Kepala SD Perguruan Kidul 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Darsino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Iya. Mohon maaf Pak, ini mengganggu waktu istirahat panjenengan. Ya, ini sudah bagian dari tugas saya. Iya, dan sebelumnya terima kasih loh Pak, ini sudah diberikan keleluasaan waktu di tengah kesibukan Pak Darsino untuk melaksanakan tugas demonstrasi saya Pak. Ya, sama-sama Pak Andi, semoga diberi kelancaran untuk wawancara hari ini. Ya, jadi kan gini Pak, yang namanya saya memandang Pak Darsino itu luar biasa, sudah mempunyai pengalaman mungkin puluhan tahun menjadi seorang kepala sekolah ya Pak. Kepala sekolah baru mau 6 tahun ini. 6 tahun ini ya Pak ya. Tentu saja selama 6 tahun ini Pak Darsino sudah mengalami yang namanya dihadapkan dengan permasalahan, salah satunya dilema etika atau rujukan moral dan sebagainya Pak. Maka dari itu ini izin saya akan mewawancarai Pak ya. Ya, monggo Pak Andi. Diperkenankan ya Pak ya. Diperkenankan, silahkan. Iya, Pak Darsino. Selama ini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan ini dilema etika atau rujukan moral? Itu bagaimana Pak cara mengidentifikasi permasalahan tersebut? Ya, terima kasih Pak Andi. Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, sepengetahuan pengalaman saya, iya, Pak, berkaitan dengan dua masalah, yaitu baik dilema etika dan rujukan moral. Yang pertama berkaitan dengan dilema etika, kita sebagai seorang kepala sekolah tentunya dihadapkan satu masalah yang kedua masalahnya itu benar-benar sama-sama benar, sama-sama benar. Ya. Tapi kalau yang rujukan moral itu salah satu benar dan yang salah satu adalah ada satu sisi kepentingan yang saya anggap itu salah. Nah, bagaimana mengantisipasinya, mengatasinya? Tentunya kita sebagai kepala sekolah benar-benar harus mencari sisi baik dan buruknya. Ketika berkaitan dengan dilema etika, kita coba menganalisis permasalahan dari satu persatu, yang tentunya permasalahan itu tidak boleh, ketika saya mengambil keputusan, tidak boleh merugikan kepada salah satu pihak, tapi tentunya harus bisa memberikan asas kebijaksanaan buat yang diambil keputusannya. Luar biasa Pak Darsino. Terima kasih Pak. Ini baru awal ada banyak masukan atau hikmah yang bisa saya ambil nih Pak ya. Luar biasa. Dilema etika antara benar dan benar, sedangkan rujukan moral itu benar dan salah. Kalau seperti Pak ya. Oke, yang kedua Pak, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau mungkin sama-sama kasus itu di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan, harus memilih salah satu. Itu bagaimana Pak cara menjalankan pengambilan keputusannya? Ya, terima kasih Pak Andi. Berkaitan ketika ada masalah berkaitan dengan dilema etika di mana dua masalah itu benar-benar sama-sama benar, saya sebagai seorang pemimpin harus benar-benar bijaksana. Tentunya masalah itu harus benar-benar dikaji ulang. Yang paling utama adalah bisa memanggil kedua belah pihak. Kemudian saya coba menganalisis dari permasalahan itu dari masing-masing sisi. Jadi kita tidak sepihak, tetapi dua-duanya saya coba untuk mereka menelaah permasalahannya. Kemudian saya sebagai kepala sekolah mencoba menganalisis jalan yang terbaik yang tentunya bisa memberi kebermanfaatan dan tidak melukai salah satunya. Luar biasa. Kalau bisa ditarik kesimpulan, mungkin Bapak nanti menjadi seorang fasilitator itu Pak ya, di tengah-tengah permasalahan. Luar biasa. Ini inspirasi lagi Pak buat saya Pak. Yang ketiga Pak ya, langkah-langkah apa Pak atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk mengatasi dilema etika selama ini? Ya, terima kasih Pak Andi. Ketika langkah-langkah yang mungkin bisa saya ambil ketika
pengalaman saya menghadapi masalah dilematika, tentunya tadi saya memanggil kedua-duanya, ya, memanggil kedua-duanya. Misalnya berkaitan dengan akan kebijakan atau masalah yang memang sudah ada di sekolah, saya mencoba memanggil kedua-duanya, saya meminta masukan dari masing-masing personalnya tersebut. Kemudian tadi saya coba analisa faktor mana yang memang sama-sama benar, tetapi tentunya ada yang paling benar dari kedua masalah itu yang memang memberikan dampak positif untuk ke sekolah, dan yang paling utama adalah tidak memberikan rasa sakit ya bagi yang salah satunya. Iya, luar biasa. Wah, luar biasa Pak Darjino, pengalamannya luar biasa, inspiratif sekali. Jadi memang suatu ketika direkam dengan masalah dilema etika, mestinya kan beberapa kali terjadi, beberapa kali refleksi, evaluasi. Nah, ini hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak laksanakan, yang Bapak anggap paling efektif, cara paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pengalaman saya berkaitan dengan pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika, tentunya yang paling efektif adalah ketika masalah itu memang diambil berdasarkan memang hasil analisa, tidak atas kepentingan saya sendiri, tetapi benar-benar dikaji dari dua masalah yang tadi sama-sama benar. Tentunya muaranya adalah pengambilan keputusan adalah memberikan kebermanfaatan buat bersama dan tidak menyakiti salah satu pihak. Iya, bagus Pak, luar biasa, ini inspiratif. Jadi lebih mengedepankan permasalahan dilema etika itu kita panjenengan selesaikan daripada tujuan moral Pak ya. Bagus, luar biasa Pak. Terus ini Pak, selama ini mestinya dalam menghadapi tantangan, menghadapi dilema etika pasti ada tantangan-tantangan Pak ya. Tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika yang selama ini Bapak rasakan kira-kira apa? Ya. Terima kasih Pandi. Tentunya tantangan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika tadi, kita sebagai seorang pemimpin tentunya masalah itu saya ada jebak manusia yang memang benar-benar sama-sama benar, tetapi tetap saya harus mengambil keputusan mana yang terbaik yang harus saya putuskan. Nah itu biasanya masalahnya adalah kadang satu orang itu tidak lapang dada ketika bahwa putusan yang diambil itu tidak berpihak kepada salah satunya. Tetapi tentunya seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa masalah itu saya ambil tentunya yang lebih memberi kebermanfaatan buat kesatuan pendidikan. Iya, luar biasa Pak. Terus ini Pak, ketika ada sebuah permasalahan dilema etika, itu kira-kira Bapak menjadwalkan atau mungkin langsung diselesaikan di tempat itu? Dan kira-kira Pak, ada prosedur apa yang kira-kira Bapak jalankan? Oke, terima kasih. Berkaitan dengan dilema etika, tentunya saya lihat permasalahannya Pak Andi. Ketika permasalahan itu memang butuh penanganan khusus, tentunya saya harus menjadwalkan, karena itu memang berkaitan dengan tidak saya sendiri, tetapi melibatkan pihak yang lain. Tetapi ketika permasalahan berkaitan dengan dilema etika itu memang kadar masalahnya bisa diselesaikan dalam itu, saya tidak menunda-nunda, karena banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan di lainnya. Iya. Seperti kondisional Pak ya, tergantung level permasalahannya apa. Ketika itu masalahnya mudah diatasi langsung saat itu. Ya, tetapi kalau memang berat harus saya kondisikan, saya jadwalkan. Luar biasa Pak. Jadi Pak, lah selama ini Pak, kira-kira ada nggak Pak seseorang atau faktor-faktor lain yang membantu Bapak dalam mengambil pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Terima kasih Pak Andi. Tentunya saya sebagai seorang pemimpin di satuan pendidikan tidak bisa bekerja sendiri. Termasuk ketika ada masalah berkaitan dengan dilema etika, tentunya saya melibatkan beberapa rekan staf yang memang selama ini saya sudah paham bahwa mereka punya kemampuan untuk membantu saya. Tentunya dalam hal ini saya melibatkan mereka, jadi sehingga keputusan yang saya ambil tidak serta-merta dari saya sendiri, tetapi berdasarkan dari masukan-masukan teman sejawat yang tentunya insya Allah bisa memberikan kebermanfaatan buat semuanya. Iya. Yang terakhir nih Pak, yang terakhir dari semua hal-hal yang telah disampaikan dan Bapak hadapi selama itu tentang dilema etika, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman selama ini dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Terima kasih. Berkaitan dengan pembelajaran yang sedang pengalaman saya sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, tentunya kita sebagai kepala sekolah memang perlu kehati-hatian ketika masalah itu sama-sama benar. Tetapi dari awal saya sampaikan bahwa seorang pemimpin tetap harus mengambil keputusan, karena kalau tidak bisa mengambil keputusan, masalah itu akan berlarut-larut dan akan merugikan kita semua. Nah tadi tentunya yang paling utama pembelajaran adalah bahwa kita harus tegas dan kita harus siap
merasa tidak disukai oleh anak buah. Karena pasti bahwa kita mengambil keputusan itu pasti akan ada yang senang dan tidak. Tetapi balik lagi bahwa keputusan yang diambil insya Allah memberikan kebermanfaatan buat semuanya dan seminimalis mungkin untuk menyakitkan pihak yang lain. Luar biasa, Pak. Luar biasa, Pak. Ini saya terima kasih sekali, Pak. Banyak inspirasi-inspirasi yang saya gali dan pengalaman-pengalaman dari wawancara ini semoga nanti bisa menjadi pembelajaran buat saya pribadi dan rekan-rekan dan seluruh Bapak Ibu guru se-Indonesia. Ya, terima kasih Pak Andi, sama-sama. Mohon maaf kalau jawaban saya mungkin kurang memuaskan. Oh, sudah puas sekali dan inspiratif sekali. Terima kasih Pak Darsena ya. Sama-sama Pak Andi. Mohon maaf sekali dan ini saya pamit untuk melaksanakan tugas ini. Ya, terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini saya sudah berada di SD Muhammadiyah 08 Kota Semarang dan saat ini saya akan melanjutkan sesi wawancara yang kedua, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan bagi seorang pemimpin. Dan saat ini saya bersama beliau, yaitu Kepala SD Muhammadiyah 08, yaitu Bapak Rosid Ridho SPD, yang di sini biasa disebut Ustadz Ridho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, ini sebelumnya ini saya minta maaf, ini mengganggu istirahatnya Ustadz, mengganggu kegiatan-kegiatan jauh. Ya, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Ustadz, yang kedua saya ucapkan terima kasih Ustadz karena telah diberikan waktunya untuk kami wawancarai. Ya. Jadi sama-sama. ini kan gini Ustadz. Jadi saya melihat Ustadz Rosid ini kan sudah menjadi kepala sekolah, mungkin sudah bertahun-tahun ya. Berapa tahun Ustadz? Ini itu sebenarnya baru periode yang kedua, itu baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Iya, tapi itu kan periode yang lama itu kan ya sudah bertahun-tahun. Oh iya. Dulu kan memang saya melihatnya itu Ustadz Rosid itu sudah menjadi kepala sekolah bertahun-tahun di yayasan, di lokasi yang berbeda, cuma satu yayasan gitu ya. Oh, nah, iya. Ustadz, ini saya izin untuk melaksanakan wawancara, diperkenankan ya? Diperkenankan, monggo. Alhamdulillah. Jadi gini Ustadz, selama menjadi kepala sekolah bertahun-tahun, tentunya kan Ustadz ini memiliki berbagai macam pengalaman. Salah satunya pasti pernah dihadapkan oleh dilema etika, atau mungkin dilema-dilema yang lain tentang pengambilan keputusan antara benar dan salah, atau benar dan lain sebagainya. Nah ini Ustadz, selama ini bagaimana Ustadz dapat mengidentifikasi bahwa masalah yang Ustadz hadapi itu merupakan dilema etika atau sebuah bujukan moral Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mas Andi sudah rawuh di sini di tempat yang sederhana ini. Semoga banyak berkah, banyak kebaikan, dan kita mendapatkan hikmah silaturahim kita. Ya, terkait dengan pengambilan keputusan untuk pemimpin, dan ini pengalaman yang saya lakukan, Pak Andi, terkait dengan dilema etika. Memang kita harus benar-benar menggali supaya teridentifikasi betul ya, mana yang sesuai, mana yang kurang sesuai, bahkan mana yang salah. Jadi kita gali informasi dari berbagai pihak, berikutnya kita panggil secara bergantian satu demi satu. Setelah itu kita tabayunkan, dan insya Allah dengan menggali informasi itu insya Allah akan ditemukan jalan yang terbaik. Kalau kita mengikuti jalan Allah, pasti Allah akan menunjukkan jalan yang terbaik. Subhanallah, luar biasa Ustadz Rosid. Jadi kita mementingkan atau mengambil jalan tabayun dulu ya, sebelum tabayun dulu, jangan tergesa-gesa memutuskan masalah itu. Baik Ustadz. Yang kedua nih Ustadz, jadi selama ini bagaimana Ustadz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ustadz pimpin ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dihadapkan, wah ini benar, terus bagaimana nih? Saya harus memutuskan yang bagaimana? Kira-kira memakai cara atau metode bagaimana? Iya. Kalau di sini dari yang sudah saya lakukan, Pak Andi, itu memang setelah jalan yang pertama itu kita lakukan, yaitu menggali banyak informasi. Berikutnya memang kita tetap ada. Jadi mana yang paling benar dan mana yang madorotnya lebih kecil. Jadi harus kita ambil mana
keputusan kita itu yang bermadharat lebih kecil dan manfaatnya lebih besar. Dan di Muhammadiyah itu memang dilaksanakan kolektif kolegial. Jadi setiap permasalahan apapun, kecil maupun besar, itu menggunakan kolektif kolegial. Jadi di sekolah itu ada tim, yaitu ada wakil kepala sekolah, bidang-bidang tertentu, dan ada tim pengembang. Nah itu setiap hari Senin dan Kamis itu memang melaksanakan koordinasi musyawarah yang salah satunya adalah memutuskan permasalahan-permasalahan yang ada di sini. Oh, luar biasa. Jadi kuatnya Muhammadiyah itu, Bang. Iya. Jadi itu karena setiap pengambilan keputusan itu dilaksanakan bersama. Oh iya, bisa diartikan kolaboratif gitu ya? Iya, bahasa, kolaboratif, kolektif, kolegial. Iya, jadi luar biasa ini inspirasi lagi nih buat saya, Ustadz. Oh, iya. Ya, semoga banyak manfaat, Bang. Amin. Yang ketiga ini, Ustadz, langkah-langkah atau prosedur apa, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ustadz laksanakan selama ini untuk memutuskan atau menghadapi dilema etika tersebut? Langkah-langkahnya, Ustadz. Oke, kalau langkah pertama ketika kita ada permasalahan seperti itu, kalau tadi kan sudah urut ya. Iya. Kita gali, kita panggil, tetap kalau memang itu benar-benar rumit, Bang, benar-benar rumit, itu jangan sampai keputusan itu menjadi permasalahan yang berkembang, menjadi menyelesaikan masalah malah timbul masalah. Tidak seperti Pegadaian itu. Padahal kita harus lebih baik daripada Pegadaian, mau kita mengurusi manusia. Jadi langkah-langkah konkretnya kita tabayunkan betul. Berikutnya kita, kalau permasalahan itu besar dan itu kok berulang-ulang, Pak. Kalau itu berulang-ulang, ya kita menggunakan surat peringatan. Dan di sekolah kami itu keseluruhannya ada SOP-nya memang. Iya. Jadi ada standar operasional prosedur. Ketika mereka itu melanggar etika, berarti mereka sudah tahu konsekuensinya. Itu. Iya, luar biasa nih. Wah, luar biasa. Ini saya benar-benar semangat ingin menggali lebih dalam lagi nih, Ustadz ini. Ya, apalagi itu, Bang. Jangan yang rumit-rumit toh. Ya, Ustadz. Jadi selama ini mestinya kan sudah banyak sekali ya dihadapkan oleh dilema etika seperti itu, dan tentunya pasti akan ada sebuah evaluasi, refleksi, dan kemudian diambil sebuah langkah yang paling efektif sebagai pengalaman masa lalu. Nah, ini pertanyaan gini, hal-hal apa yang selama ini Ustadz laksanakan yang Ustadz anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang efektif itu yang paling efektif itu memang yang pertama kita sudah ada peraturan. Sudah peraturan dasar sudah ada ya. Di Muhammadiyah itu sudah ada ADART ya. Berikutnya ada peraturan kepegawaian. Di sekolah sendiri itu ada SOP. Dan di dalam SOP itu juga ada standar-standar peneguran. Ketika kita menegur guru, ketika kita memberikan peringatan kepada guru, itu sudah ada semuanya. Tapi yang jauh lebih penting, Bang, untuk menanggulangi itu semuanya itu adalah al-qudwah qabla dakwah, Bang. Jadi keteladanan dulu sebelum kita mengajak, ya. Jadi keteladanan dulu. Ketika kita sudah meneladani yang baik, kalau kita memang menginginkan guru-guru kita, wali-wali murid kita, anak-anak kita itu kok menjadi baik, berarti kepala sekolah itu harus baik dulu. Ya, menjadi teladan gitu. Menjadi teladan dulu. Jadi kita tidak usah membuat peraturan-peraturan yang rumit. Ketika sudah ada keteladanan, itu insya Allah ya pertama mungkin nggak pekewo, tapi lama-lama kan pekewo. Masya Allah, kepala sekolahku kok seperti ini, berangkatnya awal, mosok saya telat terus. Kepala sekolah saya bonceng ke guru lain saja tidak berani, mosok saya mau bonceng ke sana kemari. Itu terkait dengan etika-etika seperti itu. Iya, kami pahami, Ustadz. Jadi memang teladan seorang pemimpin itu dibutuhkan dalam sebuah instansi. Ya, saya sepakat, Ustadz. Dan saya akan
seumpama suatu ketika menjadi pemimpin pembelajaran, kan sudah jadi pemimpin di kelas, biasa akan meniru atau mencontoh sesuatu yang hebat, hikmah dari wawancara hari ini. Masih ada lagi Ustadz. Jadi selama ini yang namanya kita menghadapi situasi kasus dilema etika dan lain-lain, tentunya ada tantangan-tantangan Ustadz. Ya. Kira-kira tantangan-tantangan yang pernah terjadi dalam pengambilan keputusan dalam hal ini adalah dilema etika itu, kira-kira apa saja Ustadz? Ya. Tantangan yang pertama itu biasanya ketika kita juga masuk di dalamnya kan. Masuk di dalam. Ya, ketika kita masuk di dalamnya dan kita ada di dalam kasus tersebut. Misalkan kita itu ada program sholat duha, tetapi kita sendiri tidak melaksanakan. Dan bagaimana kita akan menegurnya? Lagi-lagi keteladanan lagi nih. Lagi-lagi keteladanan. Jadi kalau kita itu masuk di dalamnya, di dalam kasus tersebut, maka ini menjadi tantangan tersendiri. Dan yang kedua, memang kadang itu ada senioritas, junior, dan lain sebagainya. Biasanya yang senior-senior itu adalah secara emosional dekat dengan kepala sekolah. Nah, karena sudah lama di sini. Ya. Padahal yang kemungkinan besar itu biasanya yang senior-senior itu memang untuk mengikuti zaman itu kan sangat lambat, meskipun bisa. Nah, ketika kita sudah menjadi mengalami di jalan yang canggih seperti ini, kita ketika ingin menegur yang senior, padahal mereka sudah berjasa lama di sekolah ini, yaitu ini permasalahan besar ini. Ada rasa pekewuh mungkin. Rasa pekewuh, rasa ini itu dan sebagainya. Iya betul. Padahal di sisi lain harus ada kebijakan yang harus diambil ya Ustaz. Iya, kebijakan itu memang ya ini. Hal itu memang mungkin ada yang memandang gitu saja nggak bisa memutuskan dengan segera. Tetapi kita kan harus menggunakan hati juga, menggunakan rasa juga, melihat jasa-jasa dan pengorbanannya juga. Seperti itu, tidak langsung menyampingkan jasa mereka. Baik Ustaz, luar biasa nih. Terus begini Ustaz, yang selama ini Ustaz alami ya, ketika menghadapi situasi dilema etika, biasanya itu langsung diselesaikan saat itu juga atau memberikan sebuah penjadwalan. Nah, seandainya ada penjadwalan, kira-kira bentuk prosedurnya bagaimana, Ustaz? Jadi kalau di kami itu kembali ke kolektif kolegial. Ya, jadi di Muhammadiyah itu kenapa bisa langgeng, bisa bermanfaat, bisa memberikan manfaat kepada orang banyak, itu memang karena sistemnya adalah mengedepankan etika, etos kerja, dan kolektif kolegial. Sehingga kami juga meniru, seperti buku ini Bang ya. Masya Allah ini jadi Masya Allah ini etika Muhammadiyah dan spirit peradaban. Ini nggak sengaja di meja saya ini. Tapi tidak ada yang kebetulan Ustaz. Iya memang Masya Allah ini takdir Allah ini. Subhanallah ini. Jadi kami itu ketika mengambil keputusan ya, mengambil keputusan memang kita ada jadwal tertentu Bang. Jadi ada jadwal tertentu di sekolah kami itu ada yang namanya wakil kepala sekolah bidang, mulai dari bidang kurikulum, AIK itu jenengan mesti tidak tahu itu. AIK itu. Kira-kira apa Ustaz? Itu kalau nggak kader Muhammadiyah tidak tahu. Jenengan kan kadernya Yai Hasyim Asy'ari. Iya, bersaudara. Itu. Iya, saya lahirnya kadernya Mbah Hasyim, tapi saya sudah naturalisasi dia. Oke. Kami itu ada wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. AIK itu Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, ada Humas, ada Litbang, ada Sarpras, dan lain sebagainya. Kami itu, dan ada tim pengembang di sekolah kami yang setiap hari Senin ya pukul 2 dan Kamis pukul 2 itu melaksanakan koordinasi dan musyawarah. Kalau ada permasalahan-permasalahan kecil maupun besar, itu kita rembuk di situ kan. Sehingga keputusan yang keluar itu matang karena hasil pemikirannya orang banyak. Meskipun itu kembali ke keputusannya kepala sekolah. Seperti itu. Artinya terjadwal dan skematis ya Ustaz? Iya, terjadwal. Alhamdulillah terjadwal. Baik Ustaz. Nah ini
di dalam menghadapi kasus dilematika, mestinya selama ini Ustadz itu ada faktor-faktor atau seseorang atau sebuah kelompok yang mempermudah atau mendukung atau sering membantu dalam pelaksanaan pengambilan keputusan. Kira-kira ada Ustadz? Ya, kalau di sekolah kami itu memang di bawah majelis dikdasmen. Majelis dikdasmen itu adalah majelis, atau kalau di luar itu ada yayasan. Itu adalah penasihat kami. Penasihat kami. Berikutnya kami juga punya tim yang tadi saya sebutkan. Ada tim pengembang, ada wakil kepala sekolah bidang. Nah, itu adalah garda terdepan dalam pengambilan keputusan kami. Jadi ada garda terdepan ini benar-benar menjadi supporter bagi kami, menjadi penguat bagi kami untuk mengambil keputusan. Ya, jadi intinya atas nama tim dan kerja kelompok. Yang tadi disebut apa tadi Ustaz? Kolektif, kolegial. Oh iya. Ini mau saya centang cek di sini, mau saya pelajarin Ustaz. Iya, kalau nanti ngambil itu berarti nanti jadi Muhammadiyah semuanya. Sama-sama Islam di bawah naungan Rasulullah Muhammad. Ustaz, ini yang terakhir Ustaz. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi, diskusi kita ini, kira-kira apa pembelajaran yang dapat Ustaz petik dari pengalaman Ustaz dalam mengambil keputusan, khususnya dalam hal keputusan kasus dilema etika Ustaz? Yang jelas kita tidak diperkenankan oleh Allah dan Rasulnya untuk tergesa-gesa. Jadi lakukan tabayun terlebih dahulu sebelum memutuskan. Dan kita juga diperintahkan untuk bermusyawarah setiap ada permasalahan atau perkara. Jadi intinya itu musyawarahkan terlebih dahulu dan jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Subhanallah. Dan yang terakhir, walladzina jahadu lanahdiyannahum subulana. Ketika kita menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh dalam hal apapun, insya Allah akan Allah tunjukkan jalannya. Makanya manjada wajada. Subhanallah. Ustadz, ini luar biasa Ustadz. Ini di luar ekspektasi saya ini. Wah, jadi ini yang saya harapkan adalah angka 7 malah dapat angka 12 ini. Masya Allah. Terima kasih loh Ustadz ini telah memberikan waktunya untuk memberikan hikmah-hikmah pada saya, ilmu saya dan rekan-rekan semuanya. Dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran khususnya buat saya atau mungkin pemirsa semuanya yang menyaksikan video ini. Terima kasih Ustadz ya atas waktunya dan sama-sama Pak Andi. Walafiat dan amin untuk Ustadz dan Yayasan Muhammadiyah semuanya. Amin. Terima kasih atas kunjungannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar itu harus bahagia. Dengan semangat kita akan melangkah, sesuaikan dengan alam dan kodrat zaman. Bersama kita ciptakan perubahan. Setiap detik berharga, kita hargai. Bersama teman akan pernah sendiri. Dengan cara asyik kita bersama, ayo belajar, sambut masa depan cerah.